Episode 6, Fei Hung yang sadar kembali. Ngomong-ngomong, pemuda bernama Fei Hung ini juga mengatakan bahwa setelah dia melakukan sesuatu hal, dia akan datang ke kota kita. Sepertinya dia ingin mencari tempat untuk beristirahat. Wang Shu terus berbicara. Jadi, aku juga mengatakan kepadanya bahwa kota Tianyun kami akan menghadiahinya dengan sangat murah hati karena telah melenyapkan binatang iblis yang dapat memusnahkan kota kita. Jadi, ketika dia tiba nanti, dia akan datang ke istana kota ini dan aku menawarkan bahwa akan mengatur tempat tinggal untuknya. Oleh karena itu, aku meninggalkan penjaga di setiap pintu masuk utama kota, sehingga ketika dia tiba, aku akan segera diberitahu. Jadi, jika seseorang di jalan bertemu dengannya, kalian semua harus menunjukkan rasa hormat dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan kekuatannya, kota Tianyun akan benar-benar aman. Kita bahkan mungkin tahu dari mana dia berasal dan mengetahui bahwa ada kehidupan di luar benua ini. Wang Shu mengeluarkan perintah seperti itu dan mulai menjelaskan sedikit karakteristik Fei Hung untuk memberi gambaran ciri-cirinya kepada mereka. Hal yang sangat penting baginya adalah Fei Hung sebelumnya terlihat tertarik untuk datang ke kota mereka. Dengan kekuatannya, kota Tianyun dipastikan akan aman dari ancaman apapun. Aku merasakan bahwa kota kita akan menghadapi bencana dalam waktu dekat. Jadi, kami perlu memiliki Fei Hung sebagai pelindung kita, sehingga kita dapat menghindari bencana di masa depan. Kata Wang Shu ketika dia ingat melihat sebuah fenomena menakutkan di langit beberapa hari yang lalu, agak jauh dari kota Tianyun. Semua orang mengangguk setuju sebelum mengucapkan selamat tinggal. Orang-orang di seluruh kota juga melihat fenomena aneh itu beberapa hari yang lalu. Langit mulai gelap, bersama dengan guntur yang bisa terdengar sampai ke kota Tianyun, dan kilat yang sepenuhnya menerangi langit pada malam itu, memberi Wang Shu perasaan takut dan teror, membuat dia percaya bahwa malapetaka akan menyerang wilayah mereka di waktu yang akan datang. Wang Shu terus merenung sebelum bangkit dan pergi meninggalkan aula pertemuan. Di dekat kota Tianyun, di sebuah rumah berukuran sedang yang tampaknya agak rusak, tubuh Fei Hung sedang berbaring di sebuah kamar di tempat tidur kayu yang memiliki beberapa selimut. Terdengar suara rintihan kesakitan. Segala sesuatu di sekitar Fei Hung gelap. Kesadarannya masih tenggelam dalam kegelapan. Fei Hung perlahan sadar kembali. Dia mulai samar-samar mengingat apa yang telah terjadi, sehingga dia berakhir dalam keadaan ini. Setelah menghadapi petir kesengsaraan dunia, dia jatuh ke kondisi tidak sadarkan diri. Dia tahu akan hal itu. Sesaat sebelum dia menghabiskan semua kekuatannya untuk melawan petir menakutkan seperti itu. Dia tahu bahwa tubuhnya pasti masih terluka parah, karena dia tidak dapat menggunakan vitalitas bunga teratai biru yang berada di dalam hatinya pada saat itu. Dao surgawi tahu bahwa dia tidak dapat menyakiti tubuhnya. Jadi, Dao surgawi terus menyegel hatinya untuk mencegah vitalitas yang diberikan oleh bunga teratai biru untuk membantu menyembuhkan luka Fei Hung. Fei Hung mencoba membuka matanya, tetapi dia merasa kelopak matanya terlalu berat. Jadi, dia butuh beberapa saat untuk membuka matanya dengan benar. Rasanya seperti dia sedang bermimpi. Ketika Fei Hung membuka matanya, dia terkejut melihat atap di dalam kamar dia berada saat ini. Di mana aku? Apakah seseorang membawaku ke suatu tempat? Merasa sedikit kaku, dia mencoba bangkit berdiri dan bergumam. Fei Hung berjuang untuk waktu yang sedikit lama, tetapi pada akhirnya tubuhnya masih sangat lemah sehingga dia hanya bisa duduk. Bahkan wajahnya sangat merah setelah semua upaya yang dia lakukan. Fei Hung tersentak, mencoba mendapatkan kembali kekuatannya dan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa tubuhnya. Ternyata
Kekuatan dewanya telah disegel kembali di dalam dantiannya. Tubuhnya masih dipenuhi dengan luka dalam dan luar. Tampaknya, vitalitas energi dari bunga teratai biru mampu melarikan diri sedikit dari segel dao surgawi. Berhasil menyembuhkan organnya secara perlahan pada waktunya. Pada tingkat ini, dia akan membutuhkan beberapa minggu untuk pulih sedikit. Bahkan otot dan sel di tubuhnya memiliki batasan yang tidak terdeteksi yang melemahkan seluruh tubuhnya. Singkatnya, seolah-olah Fei Hung merasa dia tidak pernah mengembangkan teknik pernafasan tubuh. Dia saat ini tidak berbeda dari manusia biasa sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki satupun energi esensi dewa di meridiannya. Tetapi dengan bunga teratai biru, itu dengan mudah mulai menyembuhkan luka di tubuhnya. Fei Hung menyadari bahwa hampir seluruh tubuhnya ditutupi dengan perban. Beberapa herbal telah ditempel untuk mengobati lukanya. Dia bahkan memiliki sapu tangan di dahinya. Airnya seperti sudah lama mengering. Sepertinya seseorang telah merawatku. Fei Hung menyadari bahwa dia bahkan telah dirawat. Pakaian yang dia kenakan sekarang terlihat sedikit kasar dan sedikit ketat. Fei Hung kembali memeriksa tubuhnya dan memperhatikan bahwa cincin spesial miliknya hilang. Dia lalu mengarahkan pandangannya ke seluruh ruangan tempat dia duduk untuk memeriksa. Ruangan itu berukuran kecil, dengan cukup ruang untuk tempat tidur dan meja kecil serta kursi. Jendela berada di sisi kanannya dan sinar matahari pagi masuk menerpa ke dalam ruangan. Sepertinya sudah hampir pagi. Fei Hung segera memeriksa meja kecil tidak jauh dari jendela. Memang, cincin spesialnya ada di sana. Saat dia ingin bergerak dan berdiri untuk mengambil cincin luar angkasanya, tiba-tiba pintu didorong dari luar. Suara pintu terbuka mencapai telinga Fei Hung. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke pintu dan dia terkejut. Fei Hung melihat seorang wanita dari balik pintu. Kulitnya lembut dan seputih salju, bersinar seperti batu giok dan indah. Rambutnya panjang dan hitam pekat. Wajah seperti batu giok paling murni dan terbersih di dunia terlihat di dalam dirinya. Wanita ini memiliki sepasang mata paling murni di dunia. Fei Hung belum pernah melihat mata seperti itu, bahkan saat dia berada di alam dewa. Wanita ini memiliki hidung porselen yang halus dengan sedikit pipi yang agak memerah. Alisnya tipis dan bergaris, bibir indah tapi tipis seperti buah ceri yang begitu sempurna, menambahkan pesonanya yang menarik. Payudaranya yang berukuran sempurna terlihat menonjol di balik gaun yang dikenakannya. Dan dari bentuk tubuhnya, orang dapat mengatakan bahwa meskipun dia masih fase perkembangan menjadi wanita dewasa, dia masih seorang gadis yang terlihat sangat sempurna. Meskipun gaunnya bukan dari kain terbaik dan mahal, tetapi terlihat tetap rapi. Semua karya seni ini yang memancarkan kemurnian dan kesucian ada pada seorang wanita muda yang tampaknya berusia 17 tahun. Dan dia berdiri di sana seolah-olah dia tidak percaya bahwa Fei Hung sudah bangun. Fei Hung tercengang sesaat ketika melihat kecantikan yang begitu menakjubkan ini. Bahkan dia yang telah melihat semua jenis kecantikan dan keindahan wanita yang berbeda-beda sebelumnya, dia tidak bisa tidak terpana oleh wanita seperti ini. Tidak ada wanita abadi di alam dewa yang bisa dibandingkan dengan wanita ini. Fei Hung dengan cepat mencoba menenangkan dirinya sebelum dia menyadari bahwa di tangan gadis itu, dia sepertinya membawa mangkuk dengan air dan di dalamnya dan sebuah handuk. Seketika, Fei Hung tahu bahwa dia datang untuk mengganti handuk yang ada di dahinya.